Tuhan, kami bersyukur kalau sore ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Tuhan, itu semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tapi kalau di antara kami ada yang merasa beban yang begitu berat, tertindih oleh beban yang sangat berat, Tuhan, sore ini kami berlutut dan menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami hanya mau berkata, terima kasih Tuhan, kalau kami masih hidup sampai dengan hari ini. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Engkau, kami tak mungkin boleh ada sampai dengan hari ini. Haleluya. Haleluya. Ketika kami jatuh, Engkau Tuhan yang menggendong kami. Ketika kami terpuruk, Engkau Tuhan menolong kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mari Engkau berikan tangan-Mu. Kiranya Engkau mengangkat setiap kami. Engkau memulihkan setiap luka kami. Kalau kau sudah kecewa, biar sore hari ini engkau memanggil kepada salib Yesus. Kalau Yesus yang tergantung di kayu salib, itu adalah bukti bahwa Dia mengasihi engkau. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu katakan, kami bersyukur. Terima kasih Mari terus katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. We thank you and we thank you Lord. Oh Ramaya sebagaimana Engkau mengasihi kami, kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, sebab kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap nafas yang kami tarik adalah tanda di mana Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami. Setiap udara yang kami hirup itu adalah bukti kuasa Tuhan itu tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Dan kalau kami menyadari betapa ajaibnya, betapa mulianya kuasa-Mu Tuhan, kami percaya tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus.
Buka hati kami Tuhan, jamah kami dengan Roh Kudus. Berbicaralah bagi kami pada saat ini Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Boleh tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sore ini semua kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Berapa banyak kita bisa membayangkan kita melewati waktu-waktu ini, detik demi detik, dan kita masih hidup sampai dengan saat ini. Itu hanya karena kuasa Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu bukti bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita dari yang jahat. Katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya melayani sebagai dokter setiap hari di rumah sakit, dan saya juga melayani Tuhan di gereja. Dan puji Tuhan hari ini kita boleh ada di tempat ini. Saya bersyukur untuk gembala sidang kita yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh sharing firman Tuhan bagi setiap kita. Amin. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Masih dengan tema yang gak akan mungkin bisa saya tinggalkan dari hidup saya, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bilang kiri kanannya, hati yang gembira obat yang manjur. Amin. Bilang lagi, itu bukan kata manusia. Bilang, itu bukan kata manusia. Itu kata Tuhan. Sehingga mana tahu ada yang nanya nanti kan, kayak mana aku gembira? Masalahku berat kali. Kayak mana aku gembira? Gak ada yang peduli sama aku. Gimana aku mau gembira? Udah lama cari kerja, gak dapat pekerjaan, ya kan? Tapi hari ini saya percaya, kalau kita benar-benar menerima firman Tuhan ini, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang akan kemudian bekerja di dalam hati kita, sehingga firman ini menjadi begitu berkuasa. Dan tahukah kita, Tuhan menciptakan langit dan bumi cukup dengan apa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Dengan firman. Katakan amin. Kalau langit dan bumi Tuhan ciptakan pakai firman, apa susahnya nolongin kita, melepaskan kita dari setiap persoalan permasalahan hidup kita dengan firman? Saya paham, kadang-kala persoalan yang begitu berat itu kemudian menarik kita sampai kita lupa bahwa semua ini ada pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau yang kita bacakan ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu firman-Nya Tuhan. Berarti kalau kita kemudian mengalami kebahagiaan, kegembiraan dalam hidup ini, itulah yang menjadi kunci. Segala mujizat itu akan terbuka dalam kehidupan kita, dibuat oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke, sudah tersambung ya slide-nya ya. Oke, Filipi 4 ayat yang keempat dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Boleh katakan amin.
Paulus berkata, dan perkataan Paulus ini adalah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus yang mengilhamkan itu adalah perkataan Tuhan sendiri, dan kalau itu perkataan Tuhan sendiri, maka Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ada dua kata di situ yang penting kita benar-benar pahami, yaitu senantiasa berarti setiap waktu. Tadi datang ke sini pasti ada yang kehilangan sukacita, ya kan? Mulai dari pagi kita bangun ya, ada aja momen-momen yang kemudian akan membuat kita kehilangan sukacita. Dan kalau kita, tapi Tuhan baik kok, Tuhan gak hukum kita, percaya deh, ya. Saya ngomongin gini bukan mau kita kemudian merasa terhukum, nggak apa-apa. Kalau kita belum bisa gembira, it's okay. Tuhan gak hukum kita, sebab kita percaya penghukuman atas setiap dosa kita itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tidak perlu merasa bersalah. Iya ya, gak bisa gembira memang. Susah kali, gak apa-apa. Udah diampuni Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Kau sudah mengampuniku. Ketika aku jatuh, Kau angkat aku. Ketika aku jatuh, Kau gendong aku. Ketika aku lemah, Kau memberikan kekuatan kepadaku. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi senantiasa setiap waktu, dan yang kata berikutnya adalah di dalam Tuhan. Berarti bukan di dalam hal-hal yang menyenangkan. Sebagian mungkin berpikir kita bisa sukacita kalau keadaan baik-baik ya. Kalau keadaan seperti yang kita harapkan, kita bisa gembira. Saya kasih contoh. Ada yang senang kalau dapat uang, angkat tangan. Ya kan? Senang kan? No. Memang gak salah. Tapi persoalannya kalau kemudian kita bersukacita di dalam mendapatkan uang, nanti di hari yang ketiga hilang sukacitanya. Atau mungkin baru dapat senang 15 menit lagi udah gak sukacita lagi. Kenapa? Tiba-tiba ada yang datang teman, pinjamlah. Baru pun aku dapat duit, udah dipinjam. Kayak mana ya kau ya kan? Hilang dulu sukacita. Atau nggak kemana-mana duitnya, tapi seminggu lagi ketika lihat buku rekening, kok nggak nambah-nambah uangnya? Lalu kita tidak bersukacita. Dan lebih parah lagi, Lukas 6 ayat 24. Nanti boleh dicatat, saya nggak tampilkan ayatnya. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, punya uang, kalau di dalam kekayaanmu kamu memperoleh penghiburanmu. Kalau ketika kita merasa kaya, lalu kita bisa bahagia karena bisa jalan-jalan, bisa punya rumah bagus, bisa punya mobil bagus, lalu kita gembira karena itu semua. Tuhan Yesus sendiri yang katakan celaka. Artinya apa? Tuhan gak larang kita jadi kaya, tapi Tuhan katakan kamu harus hati-hati. Sebab kalau kamu bahagia karena semua kekayaanmu itu, kamu sedang ada di ambang celaka. Hatimu nanti hanya ada di hartamu. Tuhan Yesus katakan begitu ya. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. So kalau hari ini yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan tadi, Filipi 4 ayat keempat tadi adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Berarti kalau sampai detik ini kita belum pernah
pernah merasakan kayak mana sukacita dalam Tuhan, saya mau katakan sukacita dalam Tuhan itu adalah bentuk sukacita ketika kita tidak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Kita nggak punya orang yang care sama kita. Kita nggak punya orang yang sayang sama kita. Kita nggak punya uang. Kita nggak punya pekerjaan. Kita nggak punya jabatan. Kita nggak punya penghargaan dari orang lain, penghormatan dari orang lain. Tapi kita sukacita. Itu yang dimaksud dengan sukacita dalam Tuhan. Katakan amin. Ayo, mulai kita. Gimana itu? Gak punya apa-apa, tapi kok bisa sukacita? Itu maksud ayat ini. Di dalam Tuhan. Bilang kiri kanannya, yuk, kamu mau gak sukacita dalam Tuhan? Senyumlah, bilang. Aku tahu kok gak punya apa-apa, bilang. Samanya kita. Kalau detik ini kita berada dalam posisi bahwa kita tidak punya apa-apa, bahkan kita sedang dikecewakan, saya mau katakan itu tandanya Tuhan baik. Seperti mau tunjukkan, Dia akan tunjukkan kepada kita bahwa sukacita yang sebenarnya di dalam Tuhan itu adalah ketika kita dalam posisi paling rendah. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, dari dia kita nyanyi satu lagu dulu. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau, amin, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di jalanku, tak usah ku cemas kau penghiburku, saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kita berikan tepuk tangan. Amin. Lalu firman Tuhan ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mau katakan kalau tadi kita berada dalam posisi yang terendah, itu sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memperoleh segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Sebab di ayat yang berikutnya, Mazmur 37 ayat 4, boleh kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, sama-sama 2 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa. Amin.
Orang yang bisa bergembira karena Tuhan, alasannya gembira, apa saja yang diinginkan hatinya Tuhan pasti kasih. Pasti. Suatu kepastian. Sebab kalau itu tidak pasti, dia nggak mungkin masuk dalam firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berapa banyak yang mau bergembira dalam Tuhan? Angkat tangan. Yes. Ini. Maka saya katakan tadi, kalau hari ini kita sedang dalam posisi terpuruk, ini waktu yang paling tepat untuk kita bisa belajar gembiranya karena Tuhan saja. Coba tarik napas dulu. Tarik napas sama saya, 2, 3 ya. Enak gak? Enak gak? Masih sedih gak? Masih. Sebab aku masih punya banyak masalah. Sebab aku masih pokoknya pusing deh mikirinnya. Saya mau katakan ya, waktu kita tarik nafas, nanti coba bayangkan, kenapa bisa udara nggak habis-habis, ya kan? Jadi bersukacitalah dalam Tuhan, bergembira karena Tuhan. Mungkinkah? Nah, ini kita belajar sedikit tentang otak manusia. Jadi manusia akan merasakan apa saja yang dipikirkannya. Oke? Kenapa? Karena ini adalah bagian korteks cerebri. Itu otak paling luar manusia itu. Apa di situ? Segala sesuatu yang kita pikirkan di sini. Mikir masalah di sini. Kenapa kayak gitu dia? Iya kan? Atau kita mikir, sakit kali pun yang kurasakan ini. Di sini mikir. Atau kita mikir, udah tanggal segini belum ada uang, kayak mana ini? Udah mau jatuh tempo pinjamanku, ya kan? Pinjol pula itu. Kalau tadi pinjaman ada agunan, ya udahlah, kasihlah situ semua, tarik aja semua daripada pusing, ya kan? Nyewa rumah pun nggak apa-apanya, yang penting nggak dikejar-kejar. Bilang dulu kiri kanan, nggak apa-apa nyewa rumah, bilang. Apa bedanya hidup di rumah sewa dengan hidup di rumah yang kita harapkan itu adalah hak milik kita? Coba kita bangun rumah di atas tanah, iya kan? Itu tanah milik siapa? Milik kita gitu. Lupa kali, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Terus itu milik siapa? Yang milik itu. Katakan amin. Jadi lebih baik kita di rumah sewa daripada dikejar-kejar sama tagihan. Kita pikir bayar sewanya kayak mana? Ya carilah sewa rumah paling murah. Amin. Apa bedanya? Tarik nafas, coba tarik nafas, kita tarik nafas. Oke, bayangkan tarik nafas itu di rumah sewa. Dengan tarik nafas di rumah yang kita anggap itu kita bangun gitu ya, dengan segala harta kekayaan yang kita punya. Lalu kita bilang, lain kalau kita bernapas di rumah yang mewah. Ingat Lukas 6 ayat 24 tadi. Celakalah kamu kalau kamu yang kaya memperoleh penghiburanmu di dalam segala kekayaanmu. Katakan amin. Tapi kalau Tuhan lihat hatimu, kamu bergembira di dalam Tuhan, sekalipun rumahnya masih sewa, gembira terus dalam Tuhan, bisa merasakan sukacita.
Apa sih yang Tuhan gak akan beri? Gak ada ruginya buat Tuhan juga. Toh juga dia udah ciptakan langit dan bumi ini buat siapa? Buat siapa Kak? Buat aku? Cuma gitu? Nah kan enggak. Kan buat kita semua, katakan amin. Buat semua manusia yang hidup. Untuk itulah diciptakan Tuhan langit dan bumi. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir aku miskin. Terus kemana-mana pakai pasang muka miskin. Kayak mana kau ini, ku bilang. Ada yang muka miskin loh. Dari jauh pun udah ketahuan dia. Asli semua ini. Minta ampun. Bilang kiri kanan, jangan pakai muka miskin, bilang. Gini ya, ini aku kasih ilustrasi tapi pasti bisa kita tangkap deh. Kalau mungkin kita ketemu dengan orang yang susah secara ekonomi, lalu dia bekerja sebagai jualan gitu ya, katakanlah jualan sayur, sebab dia mungkin belum bisa punya toko yang bagus, lalu dia buka jualan sayur di pinggir jalan begitu ya. Tapi ketika dia berjualan, dia terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, terus tersenyum ya kan. Oke, bisa bayangkan ya? Lalu orang lewat, kenapa ibu ini senyum-senyum ya kan? Dia cuma jual sayurnya tapi kok senyum-senyum. Itu kemudian akan menarik orang datang kepada dia. Tapi coba kalau dia pakai muka miskin. Inang bisa kurang, modalnya pun tak cukup. Bohong pula lagi. Paham ya? Ini kita anak-anak muda itu ya. Ayolah. Mentalnya itu di dalam Tuhan, bergembira dalam Tuhan itu gak main-main. Ini firman Tuhan ini adalah sesuatu yang kalau kita aplikasikan itu malah membuka semua peluang-peluang yang bisa kita capai, kita raih dalam hidup ini. Katakan amin. Kamu bisa buka online-mu, jualan apa kek. Tapi karena muka orang kaya, muka diberkati, tahu nggak apa pikiran orang? Ini nggak mungkin nipu. Mana mungkin nipu muka orang bahagia? Yang dicurigai nipu itu orang yang susah. Payah ini orang ini, tengok kan curiga ini kan mau nipu nih. Tapi kalau orang udah bahagia, nggak bisa orang mikirin jelek, nggak mungkin. Ya udah kalau dia memang negatif thinkingnya terserah dia. Tapi orang yang normal pasti akan melihat, waduh, aku kalau lihat kakak ini jualan ya live ya, kayaknya aku semangat lah. Berapapun harga dibilangnya aku tambahi pun. Kurang kali tuh kak, bodoh kali kak. Amin. Sama yang belum punya jodoh pun kayak gitunya. Jangan pasang muka jomblo. Kok pasang muka bahagia lah. Yang cowok pasang muka bahagia, yang cewek juga pasang muka bahagia. Sehingga ketika ketemu jodoh, ini enggak, mukanya curiga aja bawaannya. Lihat orang punya pasangan marah. Lihat orang yang sendiri, mereka hidup kita. Gak ada orang mau sama kita. Kayak mana orang mau sama kita? Muka kita pun sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Maka ketika Mazmur 37 ayat 4 tadi berkata dan bergembiralah karena Tuhan, itu gak main-main. Apa saja yang diinginkan oleh hatimu, itu kemudian pasti akan Tuhan berikan. Ibu-ibu mungkin khawatir anaknya gak punya jodoh. Jangan khawatir bu, ibu malah harus bilang, siapapun jodohmu nak, wis. Gitu. Kalau misalnya yang laki-laki punya jodoh kan, nah, bilang, siapapun menantuku, ku kasihi. Bilang.
Apa itu kasih ini bajunya? Kasih itu sah. Datang itu mendaftar nanti. Aku mau lah jadi menantu kawinan, bukan mau jadi istri anaknya, mau jadi menantumu aja. Amin. Sama. Yang masih jomblo juga gitu, bilang sama pacarmu, bang, gak usah takut kok bang. Gak usah takut bang, aku pasti akan jadi kesayangan sama mamamu. Kenapa? Iya, karena dia bukan mertua aku nanti. Maksudmu apa? Yang dipersatukan Tuhan, kita bukan lagi dua, kita satu. Kalau itu mamamu, bukan mertuaku, itu mamaku juga. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Habis pulang dari sini sentuh lagi. Ini kita pulang dari sini nggak aci suntuk loh, nggak aci. Ya, mau nanti gimana pun pulang dari sini nggak enak, gimana keadaan, ingat lagi balik. Oh, aku mau bergembira dalam Tuhan. Harga mati. Sebab hanya dengan demikian Tuhan akan membukakan kuasa-kuasanya yang ajaib. Amin. Apa yang tidak mungkin dikerjakan manusia itu pasti bisa dikerjakan oleh Tuhan. Sebab langit dan bumi ini aja Dia ciptakan. Cukup dengan firman. Amin. Bahkan Dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bisa bayangkan itu. Kita udah berdosa, gak pernah minta ampun sama Tuhan, udah diampuni. Udah diampuni. Kita semua sudah diampuni. Kapan? Waktu Tuhan Yesus itu disalibkan. Maka tidak ada lagi korban-korban darah. Ingat waktu pertama kali Tuhan itu kemudian habis kesabaran adalah ketika zaman Nuh. Tuhan habis kesabaran. Aku akan membinasakan semua manusia ini karena jahat kali. Cuma si Nuh yang mau mengikuti apa yang ku minta, apa yang ku perintahkan. Lalu Tuhan nyesal, udah binasa semua nyesal. Maka muncul apa? Pelangi. Nuh, itu tandanya. Aku gak akan membinasakan lagi manusia. Aku sabar. Amin. Sabar. Maka sabar itu adalah sesuatu apa? Sukacita ketika menjalani yang tidak enak. Ketika sahabat kita salah, kita sabar. Ketika kita menjalani pergumulan, kita sabar. Sama seperti sabarnya Tuhan buat kita. Katakan amin. Lalu kok beda sih? Nih, gambar otak muda. Iya, gambar otak. Ya. Nih, apa yang dari tadi ku bicarakan adalah ini. Aku mengajak kita untuk kemudian berpikir, memikirkan supaya apa? Ini bagian yang merah ini adalah pusat daripada perasaan manusia. Rasa senang, rasa tidak senang di sini. Kalau dia rasa tidak senang, maka itu namanya stres. Dan kalau kita stres, tubuh kita pasti sakit. Kenapa? Dari sini semua keluar saraf. Ke lambung, asam lambung naik. Ke pinggang, sakit pinggang. Ke jantung, kita debar-debar. Ke paru-paru, kita rasa panas di dada. Ke leher, asam lambung yang naik sampai ke leher, perih. Ada dua tempat yang tidak akan ada rasa nyeri ketika kita stres. Yang pertama rambut. Rambut dipotong diapain juga nggak sakit karena nggak ada saraf. Lalu kuku dipotong juga nggak pernah sakit karena nggak ada saraf di sana. Bisa paham? Lalu semua saraf kita itu ada di otak, dari sini turun. Amin. Maka hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu bukan dokter yang bilang. Sebab kalau dokter dibilang nggak ada obatnya, nggak ada obatnya.
Aku belajar 12 tahun di kedokteran, nggak ada obat yang bisa menyembuhkan. Semua itu bisa nggak sembuh sakit tulang? Karena bisa, aku bilang. Ya kalau dilanjut mau ya terserah ya kan. Tapi yang bisa, apa yang gembira? Pakai mana? Ya kayak mana aku bilang. Kayak mana mau aku bilang? Ya kan? Ya kayak gitu tadi. Apa yang kita pikirkan akan memunculkan perasaan kita. Aku tahu kita sedang dalam persoalan yang berat, tapi pikirkanlah tentang kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa berkuasanya Tuhan. Waktu kita pikirkan kuasa Tuhan di sini, Tuhan kau luar biasa. El Shaddai, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka di sini akan muncul otomatis. Kenapa otomatis? Aku cuma mau bilang, karena Roh Kudus. Roh Kudus. Amin. Maka sekarang saya sering mengajak, ayo tarik nafas yuk. Dari siapa napasnya? Dari Tuhan. Kita bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan. Lanjut lagi, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Pelan-pelan aja bilang gak apa-apa. Biar agak singkat sedikit tapi keren. Anakku suruh buat gitu, TGIA. Thank God I'm alive. Sebab kita hidup adalah bukti daripada kuasa Tuhan. Kita hidup adalah bukti dari kasih pengampunan Tuhan di kayu salib melalui Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sehingga pada waktu kita percaya bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah buat kita, tanda Dia mengampuni kita, Roh Kudus itu kemudian akan menghasilkan kegembiraan di otak kita. Amin. Gak usah takut lagi. Haleluya. Oke, aku akan tutup. Biar lihat gambarnya dulu. Next slide. Nah, ini kayu salib ya. Jadi ini harus setiap hari ada di dalam pikiran kita. Salib Yesus. Salib Yesus. Kalau hari-hari kita mendengar tentang kekristenan yang progresif itu nggak jelas ya kan? Kalau bukan karena salib Yesus, kita tidak ada sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena salib Yesus ini adalah bukti bahwa Tuhan sudah mengampuni. Kalau kita hidup sekarang adalah masa kasih karunia, maka Tuhan masih kasih nafas sama kita. Kenapa? Karena Dia sudah mengampuni kita. Kalau Dia udah gak sabar lagi sama kita, kita binasa. Nanti ada waktunya. Kapan? Cuma Allah Bapa yang tahu. Katakan amin. Terus? Oke, 1 Korintus 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Maka ketika kau berkata, terima kasih Tuhan, saya masih hidup, kau boleh sambung. Walau gak punya uang, walau masih banyak utang, walau aku disakiti, walau aku diremehkan, walau orang berpikir yang jelek tentangku, walau aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Maka waktu kita mengatakan syukur kepada Tuhan karena kita masih hidup, Roh Kudus tadi akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Kita jadi gembira. Waktu kita jadi gembira, apa saja yang diinginkan oleh hatimu pasti Tuhan berikan. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, lalu pandang pelangi. Pelangi tandanya apa? Tuhan pernah gak sabar sama kita? Pernah. Lalu Dia berjanji, tidak, aku akan terus sabar sampai waktunya nanti. Kapan waktunya? Kita gak tahu. Yang kita tahu kalau kita masih hidup, artinya Tuhan masih sabar, sayang sama kita. Amin. Terakhir, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan oleh setiap orang yang sedang merasakan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Ini entah jadi kabar buruk atau kabar baik sama kita, nggak tahu aku. Jangan-jangan siap nanti dari sini diprotes aku. Kayak mana caranya? Aku lagi bergumul kok disuruh doa tapi rasa bahagia. Paham maksudku?
maka ucapkan syukur dulu. Tuhan terima kasih saya masih hidup. Tuhan terima kasih saya masih hidup. Sampai hatimu dipenuhi dengan apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Maka pada waktu sukacita oleh Roh Kudus itu ada di dalam hatimu, doa-doamu itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Segala penyakit disembuhkan, segala beban berat Tuhan angkat, segala persoalan kita akan dibela oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, aku tak usah takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tangan katakan, ku nyanyi haleluya. Apapun persoalan kita, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku nyanyi haleluya. Di dalam beratnya persoalanmu, nyanyi haleluya. Ketika musuh menyerangmu, kau nyanyi haleluya. Kau hebat, Kau ajaib, Kau perkasa. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku,
satu hal sebelum kita pulang pada saat ini, bahwa manusia harus bernapas 16 kali dalam 1 menit. Berarti di dalam 1 jam kita akan bernapas 16 kali, 960 kali. Mana yang kita lakukan? Apakah kita mengeluh sama Tuhan? Apakah kita bertanya-tanya terus sama Tuhan? Tuhan kenapa gini? Tuhan kenapa gini? Tuhan kok gini? Tuhan kok gini? Dan apa yang tadi kita dapatkan adalah ketika kita berpikir tentang masalah, ketika kita bertanya-tanya tentang masalah persoalan kita, kenapa orang begini, kenapa begitu, yang ada kita malah semakin tidak bersuka cita, kita malah semakin kecewa. Dan kalau kita kecewa, kita tidak bisa gembira. Dan kalau kita tidak bisa gembira, tidak ada doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Mulai hari ini, ingat, dalam 24 jam kita harus bernapas 23.040 kali. Berapa kali kita akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan? Dan maukah kita mulai hari ini berhenti bersungut-sungut dan bertanya-tanya tentang persoalan? Nggak usah ditanya, cukup bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang manusia katakan mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dia berbuat jahat kepada kita, cukup katakan, ya Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu selesai berbicara pada sore ini. Bapa, biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan firman-Mu di dalam hati setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Sehingga kita yang pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Engkau mengangkat kami naik, tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadikan setiap kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama kata